warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi rekaman kali ini kita sedang melaksanakan praktek coaching. Di sini saya berperan sebagai coach, saya Nita Novianti, dan rekan saya. Saya Bu Sinta Astrianti berperan sebagai coach. Oke, kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum, Bu Sinta. Waalaikumsalam, Bu Sinta. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, hari ini lumayan sehat ya, tapi Bu Nita akhir-akhir ini ada yang mengganggu pikiran saya nih. Mengganggu pikiran, kira-kira ada yang bisa saya bantu, Bu Sinta? Jika Bu Nita tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar? Tentu saja boleh, Bu Sinta. Saya sedang ada waktu luang nih. Ngomong-ngomong, apa nih yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya nih ke depannya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya bercerita sama Bu Nita, saya bisa dapat gambaran atau solusi tentang apa yang perlu saya lakukan terhadap masalah ini. Memangnya ada masalah apa, Bu Sinta? Jadi begini, Bu. Di kelas itu ada satu siswa yang kalau pelajaran bahasa Indonesia, dia itu tidak semangat sama sekali. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan gitu. Kemudian dia itu selalu mengganggu teman-temannya. Jadi itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Bu. Oh, baik, 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 Bu Sinta. Oh, jadi ada satu siswa yang kurang semangat belajar, terus jarang mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Nah, Ibu, Bu Sinta, apakah sudah menelusuri nih masalah ini sebelumnya? Sudah sih, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut untuk menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Kemudian, kalau dari pengamatan Bu Sinta sendiri, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia ya? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata dia tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena kalau dalam bahasa Indonesia itu, eee, terdapat teks-teks yang panjang. Jadi dia itu males baca, males nulis, seperti itu, Bu. Jadi dia itu males mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Oh, baik, baik, baik. Nah, kira-kira nih kondisi ideal seperti apa sih yang Bu Sinta harapkan pada murid tersebut nih? Pengennya gimana? Kalau kondisi ideal sih saya tentu mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik, mengerjakan tugasnya selesai seperti teman-teman yang lainnya, Bu. Oke, oke. Kalau begitu, apakah ada yang Bu Sinta sudah lakukan nih untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu, khususnya ketika belajar bahasa Indonesia? Kalau berdasarkan pengamatan dan ingatan saya, mungkin saya kurang menerapkan metode yang bervariasi ya, Bu. Jadi sehingga pelajaran bahasa Indonesia itu monoton seperti itu. Oke. Kemudian kira-kira ada tidak metode yang pernah Bu Sinta lakukan di kelas, kemudian metode tersebut itu berhasil dilakukan oleh Bu Sinta? Mmm, ada Bu, ada. Jadi, saya itu pernah menerapkan satu metode di mana, ketika belajar itu membuat games gitu, jadi secara berkelompok. Waktu itu kalau tidak salah materinya tentang membedakan, kalimat tanya dengan kalimat seru. Nah, jadi otomatis siswa itu, mau tidak mau harus membaca teks yang disajikan, untuk membedakan kalimat tanya dan kalimat seru gitu. Tapi, dilakukan dengan teknik games itu yang sesuai dengan pembelajaran. Jadi hasilnya itu seluruh siswa itu ikut terlibat, Bu. Jadi pembelajaran itu, berjalan sesuai yang diharapkan, seperti itu. Oh, keren ini ya.
Nah, bagus-bagus itu ternyata Bu Sinta ya, dengan menerapkan metode pembelajaran inovatif mungkin berbasis game ya Ya, gitu. betul Jadi betul. dapat meningkatkan motivasi bukan anak yang bersangkutan saja tapi bahkan seluruh anak di kelas aktif semua. Ya, betul itu Nah, Bu, betul. oke. Sekarang nih Bu Sinta, kira-kira nih keberhasilan dari pembelajaran berbasis game yang tadi tuh kalau di rating 1 sampai 10 untuk um, meningkatkan motivasi belajar anak itu, kira-kira Bu Sinta keberhasilannya ada di rating berapa ya? Kalau saya lihat dari kejadian itu, saya sih optimis ya Bu, untuk memberikan peringkat menurut saya itu antara 8 atau 9 Bu. Ah, hebat ya. Oke, baik, baik, baik. Selanjutnya, apa rencananya Bu Sinta nih yang akan dilakukan dan kira-kira langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Bu Sinta? Yang saya akan lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking biar anak-anak juga di kelas tidak bosan gitu ya, tidak boring. Kemudian menerapkan juga games yang tadi saya ceritakan, Bu Nita. Kemudian mengupdate segala informasi terkait cara mengajar saya. Eh, yang jelas harus berpihak kepada murid. Jadi saya sih harap tujuan pembelajaran itu baik dari segi murid maupun dari segi pendidik untuk saya sendiri itu menjadi pembelajaran yang lebih baik begitu. Oh, oke, tujuannya sudah jelas, rencananya sudah ada, langkah-langkahnya sudah dirinci, begitu ya Bu ya. Ya, Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Sinta menyusun atau melaksanakan rencana tersebut ya? yang bisa membantu tentunya rekan sejawat karena saya kan kebetulan ngajar di kelas 2 ya, kelas 2-nya paralel. Jadi saya punya 2 orang partner. Jadi saya akan meminta bantuan mereka, kemudian juga kalau misalkan ini masih belum terpecahkan, saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah. Oke, ya bagus bagus. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan Bu Sinta untuk merealisasikan rencana Bu Sinta tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu. Jadi kalau bisa saya akan menerapkan ini secepat mungkin gitu ya. Apalagi sekarang KBM sudah berjalan. Hanya saja mungkin untuk mencapai tujuannya itu membutuhkan waktu ya karena tidak ada yang instan begitu ya Bu ya. Ah, betul sekali Bu Sinta. Jadi akan dimulai rencananya. Secepatnya. Oke. Kemudian nih Bu Sinta, kira-kira komitmen apa yang akan dipegang oleh Bu Sinta agar rencana yang Bu Sinta susun tersebut berjalan dengan lancar nih Bu Sinta? Komitmen yang pasti saya akan konsisten, Bu. Jadi saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, bisa dengan berbagi praktik baik dengan guru hebat yang lainnya yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Juga saya akan meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas itu dengan berbagai metode yang bervariasi, kemudian gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh murid, begitu Bu. Wah, iya bagus-bagus, hebat sekali Bu Sinta. Kira-kira nih ada tidak dukungan dari pihak lain yang Bu Sinta perlukan? Dukungan kalau dukungan secara sarana dan prasarana juga moral sudah saya dapatkan ya Bu, alhamdulillah, di sekolah. Mungkin yang paling itu internal diri saya sendiri saja Bu. Jadi saya yang tadi sudah saya ceritakan, saya harus konsisten menjalaninya, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Sinta nih setelah kita berbincang sejenak dari tadi nih? Ya Allah, alhamdulillah saya merasa lega sekali Bu Nita bisa mendapatkan solusi, pencerahan begitu ya dari permasalahan yang saya hadapi selama ini.
Alhamdulillah, berarti ya syukurlah kalau begitu. Kira-kira ada hal lain nggak yang ingin Bu Sinta sampaikan kembali nih ke saya Hmm, nih? saya rasa cukup ya Bu. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya sama Bu Nita sudah meluangkan waktu mendengarkan permasalahan yang saya hadapi sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dari kemarin-kemarin ini mengganggu pikiran saya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Nita. Ya, sama-sama Bu Sinta. Senang ya bisa mendengarkan cerita, jadi kita berbagi informasi dan sharing gitu ya dari permasalahan yang Ya, dihadapi. betul, betul. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perekaman kali ini, saya bertindak sebagai koci. Saya Dan Nina Novianti dan rekan saya saya. Astrianti sebagai coach. Oke, percakapan akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Sinta. Gimana nih kabarnya Bu Nita? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat. Tapi belakangan ini ada yang mengganggu pikiran saya, Bu Sinta. Begitu. Adakah yang bisa saya bantu? Hmm, jika Ibu tidak keberatan, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar, Bu? Tentu boleh saja, Bu Nita. Kebetulan saya sekarang lagi waktu luang nih. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Nita harapkan dalam percakapan kita nantinya? Oke, harapan saya tuh saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu Sinta. Siapa tahu nih setelah saya ceritakan, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Baik, baik, baik. Kalau boleh tahu memangnya ada masalah apa ya Bu Nita ya? Jadi begini Bu Sinta, Mhm. ada satu siswa saya nih yang kehadirannya itu dalam 1 bulan itu hanya masuk 1 sampai 2 hari saja nih ke sekolah. Oh, iya, Yang iya. membuat saya merasa bingung dan khawatir itu adalah ketidakhadirannya itu tidak pernah ada kabar. Sehingga di daftar Mmm. kehadirannya itu alfa, 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 dan alfa. Begitu Bu Sinta. Iya, iya, begitu. Baik, baik. Jadi tadi Bu Nita bilang kalau ada satu siswa yang kehadirannya dalam 1 bulan itu cuma masuk 1 sampai 2 hari saja ya? Jadi banyak alfanya. Nah, apakah Bu Nita, sudah pernah menelusuri penyebab dari masalah, ini? Sudah Bu Sinta, saya coba Mhm, memanggil beberapa rekan murid ya yang mhm. memiliki kedekatan dengan siswa tersebut. Kemudian saya mengetahui kabar mengapa satu murid itu tidak pernah masuk sekolah gitu. Jadi saya baru tahu dari Mhm, mhm. teman-temannya saja. Oke, oke, iya. Terus nih kira-kira menurut pengamatan Bu Nita, dari yang tadi Bu Nita bicarakan, mengapa dia, tidak hadir di sekolah? Mengapa dia cuma 1 sampai 2 hari saja masuk ke sekolahnya itu? Ya begini, jadi Bu setelah saya amati dan saya menanyakan langsung nih ketika Ya, anaknya hadir gitu ya pas di mhm. sekolah. Ternyata anak tersebut membantu perekonomian keluarga. Jadi dia bekerja sebagai tulang punggung tuh di pasar dari jam 3 pagi tuh sampai jam 8 pagi ternyata. Gitu, masya Allah ya. Nah, dari kondisi yang tadi, kondisi ideal seperti apa yang Bu Nita harapkan, kepada murid tersebut? Nah, saya sih tentunya mengharapkan murid tersebut tetap bisa hadir ke sekolah gitu ya, mengikuti kegiatan Mhm, sekolah sebagaimana mestinya. iya, iya, Karena kan iya. kewajibannya masih usia sekolah ya Iya, gitu. betul, 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 Bu Nita. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Nita lakukan ini untuk meningkatkan motivasi belajar, anak tersebut nih supaya dia, rajin ke sekolahnya, seperti itu? Oke, ada Bu. Jadi saya Ya, baru mencoba untuk melakukan pendekatan personal pada murid mhm. tersebut nih, agar saya bisa tahu permasalahan murid tersebut dari sudut pandangnya dia gitu. Oh, iya, iya. Jadi, sudah mencoba pendekatan ya, begitu, pendekatan secara personal, bagus, bagus. Oke, baiklah Bu Nita, eee
kemudian kira-kira nih, ada tidak metode yang pernah berhasil, Ibu lakukan untuk mengatasi, kasus yang sama seperti ini? Ada Bu, saya Ya, pernah mencoba, tapi kepada siswa yang memiliki permasalahan yang berbeda ya, tapi masih mhm, satu siswa. Saya coba dengan metode restitusi dari tahapan yang pernah dilaluinya kan menstabilkan identitas, iya betul, validasi tindakan yang salah dan apa ya menanyakan keyakinannya kepada siswa itu sendiri supaya iya, muncul motivasi intrinsik kan atau internal. Selain itu juga saya menggunakan metode collaboration yaitu antara wali kelas, orang tua dan guru BK gitu. Alhamdulillah sih masalah siswa yang pernah tertanganinya terselesaikan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. nah, itu bagus sekali Bu Nita yang sudah Bu Nita lakukan. Jadi ternyata, Bu Nita itu sudah menerapkan metode restitusi dan metode, collaboration ya, dengan, meningkatkan motivasi internal muridnya. Nah, kemudian Bu Nita nih, kira-kira kalau kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Nita, seberapa tingkat keberhasilan, metode itu untuk meningkatkan minat belajar murid supaya anak tadi menjadi rajin ke sekolah. Kayaknya dengan metode restitusi dan collaboration saya agak optimis di angka 8 sampai 9 nih Bu Sinta. Iya, bagus bagus kalau gitu. Oke, selanjutnya nih Bu Nita, setelah tadi Bu Nita, menemukan metode yang pernah berhasil gitu ya dilakukan. Nah, selanjutnya kita tentunya harus ada rencana. Nah, rencana yang akan Bu Nita lakukan ini seperti apa? Kemudian kira-kira langkah-langkahnya yang akan dilakukan seperti apa? Saya akan melakukan penerapan metode yang sama ya, menggunakan metode Mhm, restitusi. Kemudian saya cek setiap hari murid tersebut hadir atau tidak. Setidaknya saya memiliki data nih ketidakhadirannya nih kurang lebih dalam 2 minggu. Kemudian saat murid itu masuk, saya coba ajak ngobrol santai gitu supaya mhm, ya di lingkungan sekolah juga tapi tidak bertemu dengan banyak orang ya, hanya ada iya, saya dan dia dengan harapan saya menemukan keterbukaan dari siswa tersebut. Nah, saya ingin menanyakan alasan dibalik mengapa dia tidak hadir dan supaya muncul motivasinya dan dia belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan gitu. iya, Membantu orang tua tidaklah salah, tapi betul. usianya untuk belajar dan menuntut ilmu itu adalah wajib ya gitu. Iya, Seperti betul betul betul. Kemudian nah, dalam, semua rancangan dan langkah-langkah yang sudah Bu Nita pikirkan barusan, yang sudah Bu Nita bicarakan barusan, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Nita, dalam menyusun maupun melaksanakan, rencana tindakan tersebut? Nah, kalau yang membantu menyusun biasanya saya dibantu sama guru BK ya yang sudah terbiasa dengan tindakan Ya, restitusi. Dan untuk melaksanakan rencana tersebut pasti peran serta dari orang tua murid itu sendiri sangat diperlukan untuk membantu supaya berhasil gitu. iya, betul betul. Kemudian, kira-kira nih berapa lama waktu yang Bu Nita butuhkan, untuk melakukan rencana dan langkah-langkah tersebut? Inginnya sih saya secepatnya Bu Sinta ya, tapi Ya, kan kita harus punya progres ya. Progresnya kurang lebih 1 bulan lah. oke 1 bulan ya. Kapan Bu Nita mulai untuk melaksanakan rencana ini? Secepatnya, seandainya besok siswanya masuk, saya lakukan restitusi besok Iya, gitu. betul betul betul. Oke oke. Bu Nita, coba komitmen berhubungan dengan komitmen. Komitmen seperti apa yang akan Bu Nita lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Sepertinya saya akan konsisten untuk berkolaborasi dengan guru BK dan orang tua ya, Ya, hingga murid tersebut memiliki motivasi internal betapa pentingnya pendidikan dan hadir setiap hari. Begitu, Bu. baik Bu Nita. Ya, setelah itu, setelah tadi komitmennya sudah bagus luar biasa, kemudian adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Nita butuhkan? Yang saya butuhkan adalah dari rekan sekelasnya supaya tercipta suasana kelas yang aman, nyaman, serta kondusif dan anti bullying ya gitu. Coba bagaimana perasaan Bu Nita sekarang setelah kita berbincang sejenak tadi?
Alhamdulillah, saya jadi merasa senang dan bahagia nih. Karena mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu. Oh, iya, iya, baik. Syukurlah, alhamdulillah kalau begitu, kita bisa berbincang ya. Kemudian, ada tidak hal lain yang akan Wanita sampaikan? Alhamdulillah, sepertinya cukup Bu Sinta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, berbincang dengan saya. Jadi akhirnya saya dapat, Masya Allah ya, dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi nih. Masya Allah, sama-sama Bu Nita. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bu Nita. Semoga perbincangan kita ini bisa saling berbagi ya, saling membantu. Sampai jumpa lagi ya Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu Sinta. Terima kasih.